Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah shadaqallahul adzim. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, yang mana di dalamnya banyak sekali pahala-pahala yang dapat kita peroleh dari bulan Ramadan tersebut. Sholawat teriling salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau. Dan mudah-mudahan kita semua di sini termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, yang insya Allah di akhir hayat kita akan mendapatkan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Musela yang budiman, pada momentum yang berbahagia ini kita patut bersyukur bahwa kita dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan barokah. Kalau kita ibaratkan bahwa bulan Ramadan itu diisyaratkan sebagai sebuah pemukiman ataupun ladang, yang di sana terdapat pohon yang memiliki buah yang sangat lebat. Ketika kita bisa memanfaatkan waktu untuk memanen buah yang ada pada ladang tersebut, maka buah yang kita dapatkan pun juga akan banyak. Namun ketika kita malas, ketika kita mungkin tidak terlalu semangat untuk memetik buah tersebut, maka yang kita dapatkan pun juga tidak akan begitu banyak. Nah, dari isyarat di atas bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan pahala. Buah yang saya ibaratkan tadi adalah sebagai pahala. Ketika kita rajin, ketika kita semangat, ketika kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam menggapai bulan Ramadan dan juga memanfaatkan bulan Ramadan, maka buah yang kita dapatkan ataupun pahala yang kita dapatkan dari bulan Ramadan tersebut akan kita dapatkan sebanyak mungkin. Namun ketika kita malas, kemudian kita menganggap bahwa biasa-biasa saja, sehingga pahala yang diberikan di bulan Ramadan itu hanya sedapatnya saja. Artinya tidak mendapatkan begitu banyak pahala yang kita dapatkan dari buah bulan Ramadan. Berbicara mengenai pahala, itu kan ada kaitannya dengan ibadah. Bahwa ibadah itu adalah persoalan tentang iman, yang mana iman manusia itu pasti terkadang itu naik, terkadang juga melandai, dan terkadang bahkan turun. Maka di momentum bulan Ramadan ini, bagaimana seharusnya kita mampu memanfaatkan dan juga mampu memanajemen iman kita agar senantiasa berada di atas. Artinya memanfaatkan bulan Ramadan dengan senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai persoalan yang terjadi bahwa ketika kita masuk pada bulan Ramadan, itu semangat untuk menggapainya itu sangat luar biasa. Misalkan di awal-awal Ramadan itu adalah ladang yang sangat luar biasa.
sehingga manusia itu berbondong-bondong semangat untuk taraweh berjamaah, semangat untuk tadarus Al-Quran, semangat untuk memberi bekal ataupun memberi buka kepada orang lain dan lain sebagainya. Nah, persoalan iman bahwa iman kita itu mungkin berada di atas pada saat itu. Namun di tengah Ramadan ataupun menjelang 10 kedua pada bulan Ramadan itu iman kita itu turun ataupun melandai. Maka di sini ada beberapa tips yang harus kita jaga agar momentum bulan Ramadan ini menjadikan maksimal kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tekadkan niat yang bulat, bahwa segala sesuatu itu adalah tergantung daripada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Maka sesungguhnya segala amalan itu tergantung niatnya. Maka ketika memasuki bulan Ramadan, niat kita itu sudah tekad, niat kita sudah bulat, maka semangat dalam beribadah insya Allah akan terus meningkat ketika kita sudah niatnya itu sudah benar. Maka persoalan niat ini adalah persoalan hati yang harus kita jaga, yang harus kita konsisten untuk menjaga agar niat kita itu terus menuju kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum itu kita harus niat yang tulus, niat yang tekad agar Ramadan yang telah Allah berikan kepada kita itu menjadikan maksimal kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah makan tidak boleh terlalu kenyang. Nah, kita sebagai manusia ketika bulan Ramadan itu adalah ajang kita itu menahan makan dan juga minum. Nah, kita menahan makan itu mulai dari terbit fajar sampai ke waktu maghrib. Nah, terkadang sebagai manusia kita itu pada waktu maghrib itu adalah ajang kita untuk balas dendam. Artinya segala sesuatu yang ada di meja makan itu menjadi santapan kita semuanya, masuk semua. Gulai masuk, susu masuk, kemudian buah-buahan masuk, kurma masuk, rendang masuk, apapun yang ada di situ masuk. Artinya itu adalah memakan dengan berlebihan. Allah Subhanahu wa taala sudah mempertegaskan kepada kita bahwa kita itu tidak boleh makan terlalu berlebihan. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah secukupnya, jangan berlebihan. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Artinya bahwa kita sebagai manusia ketika bulan Ramadan itu jangan sampai bulan yang penuh keberkahan itu dijadikan momentum kita untuk makan terlalu banyak. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa orang yang makan terlalu banyak itu akan menambah berat badan kita naik, kemudian membuat kita ngantuk, kemudian juga membuat otak kita itu tidak cerdas, kemudian juga menyebabkan kita malas dalam beribadah. Maka dari itu, marilah di momentum bulan Ramadan ini kita jaga pola makan kita. Kita jaga bagaimana seharusnya kita makan, bagaimana seharusnya kita minum, bagaimana seharusnya kita itu makan buah yang segar, kemudian bagaimana kita makan makanan yang ringan dan lain sebagainya. Maka insya Allah ketika kita bisa mampu mengatur pola makan kita, maka ibadah yang kita gunakan, ibadah yang kita manfaatkan pada bulan Ramadan itu akan semakin maksimal. Kemudian yang selanjutnya adalah hindari perbuatan maksiat. Memang betul bahwa banyak sekali referensi-referensi bahwa di bulan Ramadan itu
setan-setan itu dibelenggu di dalam neraka, artinya dikunci. Tetapi bukan berarti kita itu bebas dari sebuah perbuatan kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu terjadi pada diri manusia itu sendiri karena imannya itu pada posisi turun ataupun melandai. Artinya kemaksiatan bisa terjadi pada setiap manusia. Bisa lewat HP, bisa lewat ketika kita berbicara, ketika kita mendengarkan. Maka hindari sebaik mungkin perbuatan-perbuatan maksiat walaupun itu kecil, berapapun kecilnya. Karena ketika kita melakukan kemaksiatan, maka itu sudah menjadikan puasa kita itu akan menjadi puasa yang sia-sia, sehingga puasa itu hanya mendapatkan lapar dan juga haus saja. Sahabat Musela yang budiman, yang selanjutnya adalah kita tidak boleh berlebihan dalam beribadah. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa kita itu dalam melakukan segala sesuatu itu jangan sampai berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu akan berakibat tidak baik pada amalan itu sendiri. Artinya kita ketika bulan Ramadan tahu bahwa amalan itu banyak sekali, sehingga kita tidak memanajemen diri kita, memaksa diri kita, sehingga satu hari itu kemudian melaksanakan sholat sehingga menyiksa diri kita itu pun juga tidak baik, ataupun itu sudah dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW juga mencintai bahwa amalan ataupun ibadah yang kita lakukan itu sedikit tetapi bisa konsisten, artinya terus berlanjut, bukan hanya di momentum bulan Ramadan, tetapi berlanjut hingga kapanpun kita itu dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Musela yang budiman, begitu tadi adalah tips bagaimana agar kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah pada bulan Ramadan. Mungkin itulah tips yang seharusnya kita lakukan agar bulan Ramadan yang telah Allah berikan kepada kita itu menjadikan ibadah kita maksimal, kemudian kita menjadi umat yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian sahabat Musela yang budiman. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, selamat berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Semoga di bulan suci ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiran billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.